ajaib ya. Tuhan itu luar biasa baiknya. Kalau minggu kemarin itu kan saya sakit, terus saya itu sudah sembuh, tapi makan itu masih nggak enak gitu loh. Makan itu segala sesuatu nggak enak. Terus saya ada pikiran gini, saya mau beli abon, saya mau masak bubur, ya. Itu pada waktu hari Kamis malamnya saya pikir besok Jumatnya saya mau beli abon. Terus saya pikir lagi, abon itu kan mahal ya. Terus saya gini, terus nggak jadi ya, soalnya abon mahal, eman-eman pikir gitu. Nah, Jumatnya itu saya itu dikirim sama tetangga abon 2 bungkus besar. Saya sampai heran-heran, saya gini, loh kok saya itu nggak minta sama Tuhan, Tuhan kok kasih saya abon, sesuai pikiran saya mau beli abon. Saya gini, Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan itu tahu segala isi hati kita, segala pikiran kita. Terus saya gini, sungguh ajaib ya Tuhan Yesus itu. Saya ada pikiran mau beli abon, terus saya akhirnya nggak jadi, saya pikirkan abon itu mahal. Besoknya itu tetangga saya kasih abon 2 bungkus, jadi saya nggak perlu beli abon, tapi saya bisa makan abon. Itulah Tuhan kita ya, luar biasa. Tuhan kita itu ajaib, pokoknya katanya Pak Paulus itu percaya saja, kita percaya Tuhan saja, Tuhan pasti melakukan yang terbaik bagi kita. Firman Tuhan hari ini tuh luar biasa. Firman Tuhan katakan kita percaya saja, ada waktunya Tuhan. Itulah kesaksian saya yang pertama. Saya boleh bersaksi lagi Pak Agung? Saya mau menyaksikan ini dulu ya, dulu saya lagi bangun rumah, itu tetangga sebelah saya itu mempersulit kami bangun rumah. Rumah kita ini sudah berdiri, tapi tembok luarnya itu tidak boleh disemen sama orang sebelah. Sebetulnya hubungan kita itu baik sama orang sebelah itu. Tapi begitu saya bangun rumah, dia itu cari-cari masalah dengan saya. Terus dia bilang, dia mau panggil pengacara, mau panggil polisi, pokoknya mau dipekarakan katanya. Katanya saya bangun rumah itu, saya merusak rumahnya. Nah, setelah rumah saya sudah berdiri, rumah saya itu, tapi tembok luarnya itu belum disemen karena tidak dibolehkan sama orang sebelah. Terus saya gini, aduh terus siapa ya? Padahal tetangga baik, biasanya setiap hari nyapa, ya toh, saling menyapa. Terus tiba-tiba kok dia enggak mau nyapa, terus dipersulit lah pokoknya. Terus saya bilang gini, biarkan aja dulu, saya itu berdoa aja. Tadi seperti Pak Paulus katakan, berdoa saja, kalau kita lekat sama Tuhan, pasti ada pertolongan Tuhan. Terus saya berdoa sama Tuhan. Nah, setelah itu berapa hari atau berapa minggu, saya bilang sama suami saya, kita coba Papa datangi orangnya, ngomong baik-baik. Kalau kita itu mau selesaikan rumah kita, itu. Karena kita di dalam Tuhan, kita bukan hanya berdoa, beriman, tapi kita harus bertindak. Karena iman tanpa tindakan itu sama dengan mati kan? Itu. Habis itu suami saya datang ke rumahnya itu malam sore-sore. Nah, datang itu orangnya nyambut suami saya itu seperti tidak ada apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Bahkan orangnya bilang gini, "Ko, rumahmu Marino, Ko.
semenono kok rumahmu, gak apa-apa, wis gak apa-apa gitu. Terus suami saya juga maksudnya terheran-heran. Awalnya dia mau pekarakan di polisi, mau dipekarakan, mau panggil pengacara. Saya awalnya juga pikir gini, kalau panggil pengacara habis berapa ya? Pengacara itu kan mahal ya. Udah saya doa aja. Saya minta pertolongan Tuhan. Akhirnya dia bilang gini, gak apa-apa kok Marino kok rumahku. Gak ada masalah wes pokoknya. Bahkan rumahnya katanya ada yang rusak. Kita mau ganti uang, dia nak mau. Dia bilang gak usah kok, gak usah. Mari ngono aku ya tak bangun kok rumahku kayak gitu. Lah suami saya sampai heran-heran juga. Kok Isa orangnya ngomong gitu ya, nggak masalah katanya. Wis Marino omamu gak apa-apa, kayak nggak ada terjadi apa-apa, kayak nggak ada masalah sebelumnya sama sekali nggak ada. Nah itulah saya percaya pertolongan Tuhan itu luar biasa ya. Asal kita mau lekat sama Tuhan, asal kita mau berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, pertolongan itu pasti datang kepada kita. Nah setelah itu diizinkan saya semen rumah saya, itu sudah jadi rumah saya. Ya udah, sudah selesai. Dan ini rumah saya, ini yang menghalang-halangi mempersulit kita. Ini ada 3 rumah, sebelah ini lagi dibangun juga. Setelah saya bangun, sebelahnya lagi bangun juga. Itu juga dipersulit. Nah, dipersulit pokoknya enggak tahu dipersulit seperti apa. Sampai orang itu sebelahnya itu telepon saya. Tanya gini, AI waktu bangun rumah AI dipersulit enggak sama orang ini? Saya bilang iya dipersulit. Terus gimana caranya? Kok bisa diizinkan bereskan rumahnya AI? Saya bilang saya hanya berdoa, saya panggil gitu. Orangnya sampai heran kok cuma berdoa. Orangnya sampai nggak bisa jawab apa-apa. Cuma, saya bilang iya, saya nggak melakukan apa-apa. Saya hanya berdoa gitu. Terus orang sebelahnya yang lagi bangun rumah itu ngomong gini, loh, AI nggak ganti uang apa-apa ya? Nggak kasih apa-apa? Enggak, orangnya nggak mau. Oh, gitu ya. Saya hanya berdoa. Orangnya sampai terheran-heran. Kok cuma berdoa tok ya, kok bisa ya? Padahal di sana dia minta ganti ruginya banyak uangnya. Nah, begitu saya bilang, iya saya cuma berdoa kok, tidak melakukan apa-apa. Itulah kedahsyatan Tuhan kita ya. Itu sampai bisa melakukan apa yang tidak pernah pikirkan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita Tuhan kan bilang, Tuhan memberi kita apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita cari, Tuhan itu sediakan ya. Itulah kesaksian saya bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu ajaib pokoknya. Mungkin bagi kita mustahil ya, tapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil pokoknya. Itu mungkin bagi kita itu sulit untuk tembus. Misalnya ada seperti hal saya, rumah saya itu dihalang-halangi, gitu. Tapi saya percaya kalau Tuhan itu membela anak-anaknya. Dan saya percaya Tuhan itu pasti melakukan tepat pada waktunya. Itulah Tuhan kita. Kita tidak sia-sia datang setiap pagi mencari Tuhan. Tuhan pasti beri upah kepada kita. Tapi kita datang kepada Tuhan, jangan cari upahnya, cari wajahnya Tuhan. Tuhan pasti tolong semuanya. Seperti saya saksikan, kalau saya nggak minta Alkitab, kasih Alkitab besar. Saya nggak minta abon sapi,
dikasih abon sapi 2 besar gitu. Itulah Tuhan itu, kita itu wes pokoknya luar biasa. Jadi kita yang sudah mengenal Tuhan, katanya Pak Joko, jangan hanya mengenal di mulut, tapi harus di hati. Itu memang betul-betul harus mengenal Tuhan itu dari hati, bukan hanya dari mulut ya, teman-teman. Karena kalau hanya dari mulut, kita itu rugi besar. Itulah kesaksian saya